Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Siti Pracitya, Tamara Edveni Fatimah, Sri Arum Saputri, Sri Wahyuni, Torik Kohmala, dan Via Aprinita. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pracitya Rahmadiani dengan NPM 1951040179 dari kelas MBSB. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pajak, fungsi pajak, dan juga cara pemungutan pajak. Yang pertama, yaitu pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan berbagai forma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak antara lain, yang pertama fungsi anggaran, yaitu fungsi yang terpenting bagi negara yang dapat juga disebut dengan fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau reguler. Fungsi mengatur ini yaitu pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas, di mana pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan perekonomian negara. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menetapkan sebuah kebijakan. Selanjutnya ada cara pemungutan pajak. Menurut Waluyo, cara pemungutan pajak ada dua. Yang pertama, stelsel pajak. Cara pemungutan stelsel pajak dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, stelsel nyata atau stelsel real. Penggunaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fictive stelsel. Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan, yaitu diatur oleh undang-undang. Yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan juga stelsel anggapan. Kemudian ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Official Assessment System, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak dan hutang. Yang kedua ada Self-Assessment, yang merupakan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar, kemudian melaporkan besarnya pajak yang harus dilaporkan. Yang ketiga ada Withholding System, yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang Saya Sri Arum Saputri dengan NPM 1951040182 ingin melanjutkan presentasi selanjutnya. Materi yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah yang pertama, pajak penghasilan atau PPH.
Pajak penghasilan atau PPh ini diatur dalam Undang-Undang PPh. Jadi pengertian penghasilan menurut undang-undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah wajib pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap individu atau perorangan dan lembaga badan tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan. Sumber hukum dari pajak penghasilan terutang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-undang ini di dalamnya memuat berbagai hal yang mencakup ruang lingkup pajak penghasilan dan yang menjadi pedoman dalam menentukan kriteria dalam menjalankan sistem perpajakan yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya. Terdapat beberapa unsur dalam pajak bumi dan bangunan, yaitu bumi, bangunan, nilai jual objek pajak atau NJOP, surat pemberitahuan objek pajak, dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dasar hukum PBB adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga adalah bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdana dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Yang dikatakan dengan dokumen merupakan dokumen khusus, di mana terdapat beberapa aturan yang berkaitan dengan penetapan dokumen yang termasuk dalam jenis perpajakan. Pelaksanaan dan dasar hukum atas bea materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Dan selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap adanya aktivitas konsumsi barang atau jasa, di mana barang dan jasa yang dimaksud secara hukum termasuk dalam kategori objek kena pajak di daerah. Pemungutan pajak ini berlaku untuk siapapun yang terlibat dalam aktivitas ekonomi barang dan jasa. Karakteristik pajak pertambahan nilai dalam undang-undang adalah yang pertama, pajak tidak langsung maksudnya antara pihak pemegang beban pajak dan pihak penanggung jawab yang berkewajiban melapor adalah subjek pajak yang berbeda. Yang kedua, multi tahap maksudnya adalah pajak dikenakan setiap adanya kegiatan produksi dan distribusi akan dikenakan pajak yang berbeda. Yang ketiga, pajak objektif harus sesuai dengan ketentuan yang terutang dalam hukum berkaitan dengan objek pajaknya. Yang terakhir ada penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan presentasi tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Sri Wahyuni. Terima kasih.
Baik, saya Sri Wahyuni, NPM 1951040183. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sri Arum Saputri, yaitu mengenai pemahaman peraturan perpajakan. Yang pertama adalah pengertian pemahaman peraturan perpajakan. Nah, menurut Nirmala Adisa, pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Hardiningsih dan Andala, pemahaman peraturan perpajakan ini merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Yang kedua, ada tingkatan pemahaman peraturan perpajakan. Nah, Sujana membagi tingkatan ini menjadi 3 kategori. Yang A, yaitu tingkatan rendah. Nah, apa sih tingkatan rendah? Tingkatan rendah ini adalah pemahaman, terjemahan mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, menggantikan prinsip-prinsip. Jika dikaitkan dengan peraturan perpajakan, maka pemahaman ini wajib pajak hanya sekedar mengetahui peraturan yang berlaku saja. Pelaku wajib pajak hanya sekedar mengetahui bahwa ia harus membayar pajak. Hal ini dianggap sebagai kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan. Yang B, ini ada tingkat kedua. Nah, tingkat kedua ini adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian. Membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok. Jika dikaitkan dengan peraturan perpajakan, maka pemahaman pada tingkat ini, wajib pajak telah mengerti peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban serta hak perpajakan, namun belum memiliki kesadaran seorang wajib pajak. Wajib pajak telah memahami bahwa membayar pajak sebagai kewajiban dan digunakan untuk kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Yang C atau kategori yang terakhir yaitu ada tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini merupakan tingkat tertinggi, yaitu pemahaman eksploitasi. Nah, memiliki pemahaman tingkat eksploitasi berarti seseorang ini mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensi. Jika dikaitkan dengan peraturan perpajakan, maka pemahaman tingkat ini, wajib pajak telah mengerti peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dengan tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Wajib pajak dengan tertib dan patuh selalu membayar pajak sesuai dengan apa yang harus dibayarkan. Nah, berdasarkan dari uraian yang saya jelaskan tadi, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman terkait dengan peraturan perpajakan. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya, serta sanksi yang akan diterima sehubungan dengan hak dan kewajibannya tersebut. Materi yang ketiga yaitu indikator pemahaman peraturan perpajakan. Nah, berdasarkan konsep pemahaman peraturan perpajakan, menurut Rahayu dalam Rahmanto, ini dibagi lagi menjadi 3. Yang A, pengaturan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang B, memahami sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem self-assessment system, yaitu pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Yang C atau yang terakhir yaitu memahami fungsi perpajakan. Terdapat 2 fungsi perpajakan. Yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua yaitu fungsi mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Ibnu Fatimah dengan NPM 1951040188. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang wajib pajak.
Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, pemungutan pajak, dan melaporkan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang merupakan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak itu merupakan orang atau badan yang menurut peraturan perpajakan ditentukan oleh melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak. Selanjutnya itu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Itu merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. NPWP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 2. Sarana dalam administrasi perpajakan. 3. Dicantumkan dalam setiap individu dokumen perpajakan. 4. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Materi selanjutnya yaitu kesadaran wajib pajak. Nah, kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran adalah kemauan disertai dengan tindakan dan refleksi terhadap kenyataan. Kesadaran itu merupakan suatu proses belajaran dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan untuk mendorong dilakukannya suatu tindakan. Jadi, kesadaran wajib pajak itu adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak itu dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut. 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Thoriq Mala. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi saya tentang kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak berarti kepatuhan yang tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan dengan tepat. Kewajiban perpajakan yang dimaksud di sini meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan pajak, dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT). Di sini ada bentuk kepatuhan wajib pajak. Secara umumnya ada dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Yang kedua yaitu kepatuhan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua material perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Yang keduanya menuntut bahwa wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Di sini ada syarat-syarat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas sesuai dengan PMK nomor 192/PMK 03/2007, wajib pajak memiliki kriteria tertentu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak patuh yaitu antara lain: yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan 4, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fia Prinika dengan NPM 19510404193 dan saya akan menyampaikan materi tentang usaha mikro kecil dan menengah. Definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, yaitu yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Yang kedua yaitu usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Yang ketiga yaitu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Selanjutnya yaitu tujuan usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan, pemberdayaan, dan penggambaran usaha mikro kecil dan menengah merupakan upaya yang sedang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Adapun ciri-ciri usaha mikro kecil, usaha mikro yaitu yang pertama, jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dan keuangan usahanya. Yang keempat, tingkat pendidikannya masih relatif rendah. Yang kelima, pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga non-bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.